Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrawati, stambuk C1 B1181112, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan studi etnometodologi. George R. Bergman dalam tulisannya yang berjudul Etnometodologi yang tertuang dalam buku Induk Penelitian Kualitatif sebagai Paradigma, Teori, Metode, Prosedur, dan Praktik yang diedit oleh Fleck, Stein, Cardo, dan diterjemahkan oleh Ahmad Fawaid 2020, bahwa dalam istilah penciptaan etnometodologi Kranfickel 1974 berpijak pada konsep etnosains yang berkembang dalam kebudayaan antropologi kebudayaan Amerika Utara. Orientasi penelitian etnosains yang selanjutnya berkembang menjadi antropologi kognitif dan Rade 1995 berkaitan dengan segala sesuatu yang ada di kepala manusia, Gould and Noack 1964, dengan menggunakan teknik analisis semantik tertentu. Tujuan etnosains adalah untuk menentukan skema orientasi kebudayaan individu berdasarkan kosakata digunakan dalam komunitas berbahasa individu tersebut. Selain itu, bahwa etnometodologi berasal dari kritik terhadap teori-teori sosiologis yang terlalu berlebihan memandang realitas sebagai sesuatu yang objektif dan normatif. Pada tahun 1950-an dan 1960-an, Harold Granville di sejumlah kajiannya mampu menunjukkan secara teoritis dan empiris bahwa seseorang tidak bisa berbuat adil pada karakter manusia tertentu jika membayangkan realitas sosial sebagai sesuatu yang konkret, yang terletak di belakang atau di luar tindakan-tindakan sehari-hari yang dapat diobservasi dan dapat dirasakan. Berdasarkan hal ini, maka Granville merancang sebuah gagasan bahwa para pelaku terlibat dalam penciptaan aktif realitas di tempat mereka hidup dan bahwa apa yang mereka rasakan sebagai fakta-fakta yang muncul secara objektif dan independen dari lingkungannya pada hakikatnya hanyalah hasil dan konstruksi dan produksi tindakan-tindakan dan persepsi-persepsi subjektif mereka. Etnometodologi yang mempunyai sejumlah persamaan dengan pendekatan interaksionisme simbolis sesungguhnya merupakan studi empiris mengenai bagaimana orang menangkap pengalaman dunia sosialnya sehari-hari. Secara empiris, etnometodologi mempelajari konstruksi realitas yang dibuat seseorang di saat interaksi sehari-hari berlangsung. Pada dasarnya, etnometodologi Granville menentang konsep dasar sosiologis mengenai keteraturan. Menurut Jones 2010, bahwa dalam peristiwa sosial hanya sedikit peristiwa yang teratur dan keteraturan yang telah ditetapkan itu dibuat sesuai dengan norma-norma yang membimbing bagaimana manusia menganggap dunia sosial ini. Menurut Moleong 2013, subjek etnometodologi bukanlah anggota suku-suku terasing saja, melainkan orang-orang dalam berbagai macam situasi pada masyarakat kita. Etnometodologi Granville menekankan pada kekuatan pengamatan atau pendengaran dan eksperimen melalui simulasi. Pengamatan atau pendengaran digunakan Granville ketika melakukan penelitian pada sebuah toko. Di sana Granville mengamati setiap pembeli yang keluar masuk di toko tersebut serta mendengar apa yang dipercakapkan orang-orang tersebut. Sementara untuk eksperimen atau simulasi, Granville melakukan beberapa latihan pada beberapa orang.
Latihan ini terdiri dari beberapa sifat, yaitu responsif, provokatif, dan subversif. Etnometodologi yang dipandang oleh beberapa pakar sebagai sebuah studi pembaharuan dalam sosiologi. Namun, etnometodologi memiliki kesamaan dengan beberapa pendekatan sosiologi sebelumnya, seperti fenomenologi dan interaksionisme simbolik. Karena itu, etnometodologi merupakan suatu studi mengenai bagaimana seseorang individu dalam masyarakat berbuat, bertindak, dan berkreasi, serta memahami hidup keseharian mereka. Adapun salah satu contoh objek studi etnometodologi dalam kaitannya dengan interaksi simbolik adalah keberadaan terorisme yang memiliki bahasa atau sandi-sandi dalam setiap aksinya. Istilah yang sering digunakan dalam aksinya yang bagi mereka diartikan sebagai jihad fisabilillah adalah kata pengantin, di mana arti secara harfiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengantin adalah pasangan laki-laki dan perempuan. Mungkin itu saja hasil presentasi dari saya. Saya ucapkan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.